Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Minggu lalu kita sudah sampai ayat ke-7. Jadi kita insyaallah akan lanjutkan ayat ke-8 dari surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa wa iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Arti dari ayat ini kurang lebih kaifa, maksudnya ini pengulangan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya ada kalimat kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Jadi sama dengan kaifa di sini, kaifa yakunu lil musyrikina ahdun. Cuma lanjutannya ya, tidak ditulis atau tidak tertera, tapi maksudnya sama dengan ayat sebelumnya. Jadi pengulangannya cukup dengan mengutip bagian awal saja. Kaifa wa iyadharu 'alaikum. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik itu bisa mengadakan perjanjian? Wa iyadharu 'alaikum. Sementara jika mereka menang posisinya atas kalian, bisa mengalahkan kaum muslim, la yarqubu fikum. Mereka tidak memelihara atau menjaga hubungan kekerabatan dengan kamu. Illa wala dhimmah, bahkan juga tidak menjaga perjanjian. Yurdunakum bi afwahihim. Mereka mencari-cari supaya kamu ridho melalui lisan-lisan atau mulut-mulut mereka. Wa ta'ba qulubuhum, tetapi hati mereka menolak. Wa aktsaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi rangkaian ayat-ayat ini yang akan kita pelajari pagi ini, ayat 8, 9, 10 dan seterusnya, itu kita akan mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala mengenai sifat atau tabiat orang-orang musyrik. Khususnya orang-orang yang belum memeluk Islam hingga ayat ini diturunkan. Kita tahu ayat-ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriyah. Jadi sepulangnya Nabi dari Tabuk atau perang Tabuk. Kejadiannya pada tahun 9 Hijriyah. Sementara sebagian besar orang-orang musyrik di Makkah itu sudah memeluk Islam melalui Fathu Makkah setahun sebelumnya, tahun ke-8 Hijriyah. Tetapi kabilah-kabilah lain yang masih musyrik di sekitar kota Makkah masih dibiarkan. Kabilah-kabilah lain juga di sekitar kota Madinah juga masih dibiarkan. Jadi masih sukarela. Dan hubungan mereka dengan Nabi diikat sebagiannya dengan perjanjian damai. Jadi kecuali penduduk Makkah karena sudah ditaklukkan. Maka di sini Allah menyatakan sekali lagi kaifa, yaitu pengulangan dari ayat sebelumnya. Di sini disebut dalam tafsir Imam As-Sabuni tikrarun li isti'ba'adi sabatuhum 'alal ahdi. Pengulangan agar supaya perjanjian dengan mereka itu dijauhi. Jadi sekali lagi jangan melakukan perjanjian dengan mereka, harus dijauhi. Diulang lagi dalam ayat ini. Yakni kaifa yakunu lahum ahdun wa haluhum hadhihi annahum iyadfaru bikum. Yaitu maksudnya bagaimana bisa mereka itu melakukan perjanjian sementara kondisi mereka itu ketika menang dengan kita, posisinya itu pasti mereka akan melanggar perjanjiannya dengan pihak yang kalah. Jadi di sini dikatakan wa iyadharu 'alaikum. Maknanya adalah jika mereka orang-orang musyrik itu yang terikat perjanjian dengan Nabi, sementara Fathu Makkah sudah terlaksana, sebagian besar penduduk Makkah memeluk Islam.
secara sukarela. Maka bagaimana bisa orang-orang musyrik yang tersisa itu mau terdekat dengan perjanjian? Padahal ketika mereka menang posisinya, la yarqubu fikum. Jadi mereka tidak memelihara kekerabatan atau menjaga hubungan kekerabatan di antara kamu orang-orang mukmin yang keluargamu masih ada di kota Mekkah. Dan sebagai buktinya adalah sebelum Fathu Makkah itu bisa dilihat. Sebelum Fathu Makkah artinya penduduk Makkah berada dalam posisi bebas. Jadi tidak ditaklukkan. Dalam posisi bebas itulah tabiat atau sifat mereka yang musyrik. Jadi di dalam tafsir ini dikatakan la yarqubu fikum illa wala dhimmah, maksudnya la yura'u fikum ahdan wala dhimmah. Yaitu mereka tidak mempedulikan terhadapmu perjanjian yang dibuatnya. Termasuk juga hubungan kekerabatan yang harusnya mereka jaga. Padahal orang-orang musyrik itu terkenal dalam tradisi jahiliyah, orang-orang yang menjaga hubungan baik atau kekerabatan. Sangat kuat hubungan kekerabatan itu. Bahkan seseorang bisa menjamin orang yang lainnya dengan jaminan jika ada orang lain menyerang orang yang diikat dengan jaminan keamanan, itu sama dengan menyerang orang yang memberi jaminan keamanan. Jadi sangat terkenal tradisi di dalam masyarakat jahiliyah bagaimana mereka menjaga hubungan. Termasuk juga memuliakan tamu, menghormati orang yang datang ke rumah-rumah mereka. Ini adalah tradisi yang mulia juga. Sampai Islam datang, tradisi itu terjaga. Mereka punya kebiasaan semacam itu. Tapi manakala terjadi konfrontasi dengan Rasulullah SAW karena Islam, maka tradisi-tradisi mulia itu mereka campakkan. Di dalam tafsir Imam Al-Baghawi di sini disebutkan juga bahwa yang dimaksud la yarkubu adalah la yahfadhu. Mereka tidak menjaga, yakni hubungan kekerabatan. Jadi tidak melestarikan, malah memutus hubungan kekerabatan itu. Padahal mestinya hubungan kekerabatan itu yang memiliki nasab itu mereka jaga, walaupun ada permusuhan di antara mereka. Kemudian ayat ini berlanjut, kalimat illa wala dhimmah itu menyatu dengan kata yarqubu fikum. Jadi la yarqubu fikum illa wala dhimmah maknanya mereka tidak menjaga kekerabatan dan juga mereka tidak menjaga perjanjian atau dhimmah. Ini maknanya umum. Dhimmah termasuk juga jaminan keamanan kepada orang yang sebelumnya dijamin. Seperti Rasulullah SAW ketika dari Taif itu masuk ke kota Makkah kan dijamin oleh tokoh dari kota Makkah yang masih kafir dan memiliki kebaikan, maka tidak ada yang mau dan bersedia mengganggu Nabi, karena itu berarti sama dengan memusuhi orang yang menjaminnya. Jadi saling menjamin semacam ini sudah biasa. Dan sebagian dari jaminan-jaminan itu lepas ketika sebagian kaum muslim yang dulunya kafir memeluk Islam. Jadi orang-orang yang dulunya dijamin oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy karena mereka lemah atau mereka tidak memiliki suku karena pendatang di kota Makkah, begitu memeluk Islam, umumnya perjanjian itu dibatalkan oleh orang yang memberi garansi atau jaminan. Ya karena Islam, kebencian mereka atau ketidaksukaan mereka dengan Islam. Jadi jaminan ini meliputi jaminan atas nyawa, jaminan atas harta dan kehormatan. Jika kehormatannya dilanggar, sama dengan melanggar kehormatan orang yang menjaminnya. Itu bisa terjadi pembunuhan atau peperangan hanya karena ada pelanggaran. Ini tradisi yang sangat kuat. Tapi karena Islam muncul, maka mereka begitu saja melanggar perjanjiannya. Padahal sebagian dari mereka yang dijamin itu adalah kerabat-kerabat mereka juga. Kemudian mengapa mereka mau melakukan perjanjian? Di sini dikatakan yurdunakum bi afwahim.
Mereka mencari keridhaan kamu melalui mulut-mulut mereka, melalui lisan-lisan mereka. Bi afwahim maksudnya bi kalamihim atau bi alsinatihim. Mereka ingin mendapatkan ridha dari kaum muslim melalui mulut atau ucapan mereka atau kalam mereka. Sementara di dalam hati mereka di sini dikatakan wa ta'ba qulubuhum, hati mereka menolak, jadi bertentangan. Di sini dikatakan yurduna bi afwahim dengan kalimat yurdunakum bil kalamil jamil. In kana dhafru lakum alaihim. Mereka mencari keridhaanmu dengan kalimat-kalimat yang indah. Tapi jika mereka mengalahkan kamu, nah ini lain lagi. Jadi mereka akan melanggar perjanjian sebelumnya, termasuk juga tidak mau menghubungi lagi atau menjaga kekerabatan. Padahal ketika mereka terikat dengan perjanjian dan kondisinya itu lemah, mereka tunduk. Wa ta'ba qulubuhum maksudnya tamtana'u qulubuhum minal id'an wal wafa bima adharuhu. Yaitu mereka mencegah hatinya itu dari sikap menepati janji ketika mereka posisinya lebih unggul, ketika mereka memenangkan peperangan. Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya di sini dikutip makna dari ayat ini yaitu yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum adalah yu'tunakum bi alsinatihim minal qawli, yaitu mereka memberikan kepadamu melalui lisan, melalui perkataan, yakni kebaikan atau jaminan. Khilafun ma yadmurunahu lakum fi nufusihim minal adawah, tetapi bertolak belakang dengan apa yang ada di dalam jiwa mereka berupa rasa permusuhan, minal adawati wal baghdha, berupa permusuhan dan juga kebencian. Jadi belum hilang dendam kesumatnya. Sama seperti kita lah habis pemilu kemarin itu sampai sekarang polarisasinya kan nggak berhenti. Jadi pasti aja diungkit-ungkit lagi. Walaupun dalam mulut mereka setelah selesai pemilu kita harusnya bersatu kan gitu, nggak ada lagi musuh, nggak ada lagi persaingan. Tapi faktanya masih berlanjut sampai sekarang. Jadi sifat atau tabiat orang-orang yang tidak suka dengan Islam akan muncul. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu akan muncul dengan sendirinya. Karena memang sunatullahnya begitu. Jadi mereka tidak ridho selamanya terhadap keberadaan eksistensi apalagi kemenangan dan dominasi kaum muslim atas mereka. Nah, begitu kaum muslim dikalahkan, barulah nampak seluruh sifat dan tabiatnya. Jadi ayat ini sebenarnya mengecam sekaligus menjadi alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan turunnya surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah ini melepaskan ikatan perjanjian dengan mereka, sekaligus memberi ultimatum kepada mereka selama 4 bulan untuk nanti mendapat jawaban apakah mereka mau masuk Islam atau tidak. Kalau tidak berarti perang di Jazirah Arab, khusus di Jazirah Arab. Maka Allah di sini menggambarkan sifat-sifat buruk mereka itu, alasan-alasannya, supaya menjadi dalih atau argumen bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah cukup mentolerir mereka dengan waktu yang cukup panjang. Dan Allah membuka aib mereka, sifat-sifat buruk mereka itu. Hingga alasan untuk berlepas diri dari mereka dari perjanjiannya itu adalah alasan yang logis. Jadi alasan yang memang masuk akal. Karena mungkin ada sebagian orang menganggap surat At-Taubah ini sepihak. Jadi tiba-tiba kaum muslim memberi ultimatum kepada mereka. Tiba-tiba kaum muslim memutus perjanjian dengan surat Al-Bara'ah dan memberi ancaman kepada mereka masuk Islam atau bunuh. Jadi ini kan bahasanya bahasa pedang. Ini yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang benci dengan Islam. Padahal kalau kita simak ayat-ayat ini, baru nampak di hadapan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengungkap keburukan-keburukan, sifat-sifat jahat orang-orang kafir atau musyrik itu
Sehingga logislah alasan untuk melepaskan perjanjian dengan mereka itu. Bahkan diberi waktu 4 bulan. Itu sesuatu yang sangat longgar. Kemudian wa aksaruhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Kita tahu fasik berarti ya kharaja min ta'atillah, keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan di dalam tafsir Imam Al-Baghawi, mengapa disebut wa aksaruhum fasiqun? Padahal mereka itu orang musyrik, orang kafir. Mestinya kan semuanya orang fasik. Kenapa disebut sebagian besar mereka itu fasik? Bukan seluruhnya. Seakan-akan di antara mereka yang kafir dan musyrik itu ada segelintir atau sedikit yang tidak fasik. Jadi di situ dibahas oleh Imam Al-Baghawi bahwa mengapa ayat ini mengatakan aksaruhum fasikun? Karena konteksnya ini dengan perjanjian. Jadi memang ada orang-orang musyrik itu, walaupun mereka kafir kepada Allah, membangkang kepada Allah dan tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi ada di antara mereka yang melakukan perjanjian dan mereka istiqomah, taat pada perjanjian, itu maksudnya. Jadi konteksnya dengan perjanjian. Maka di antara kabilah-kabilah Arab itu ada yang memang bagus, tapi sebagian besar melanggar perjanjian, itu maknanya. Jadi bukan dilihat dari sudut keimanannya. Kalau di sudut keimanannya semuanya juga fasik. Karena bagaimana mungkin orang yang kafir ataupun orang yang musyrik itu ya, ada kebaikan sedikit sehingga disebut aksaruhum fasikun. Berarti yang qalilnya itu bagus ya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa mengerti mengapa maknanya aksaruhum fasikun, karena konteksnya itu terikat dengan perjanjian. Di antara mereka ada yang memegang teguh perjanjian sampai selesainya perjanjian. Jadi begitu selesai tetap diberi ultimatum, karena tidak akan diperpanjang lagi oleh kaum muslim. Kemudian sifat kedua, selain Allah tadi mengatakan la yarqubu fikum illa wala dhimmah, ya, mereka adalah orang yang ketika menang atau dominan atas kaum muslim tidak menjaga atau memelihara kekerabatan dan juga tidak menjaga janji-janjinya. Maka sifat berikutnya yang disinggung oleh Allah adalah pada ayat ke-9, ishtara bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Kemudian sifat lainnya fasaddu an sabilihi, mereka adalah orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah. Maka Allah menyebut innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka itu adalah perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang amat buruk. Jadi innahum sa'a, sesungguhnya amat buruklah ma kanu ya'malun, atas apa yang mereka telah lakukan. Dari ayat isyaru bi ayatillahi samanan qalila bukan juga bisa diambil mafhum mukhalafahnya. Berarti kalau harganya mahal bolehlah dijual. Bukan. Karena mafhum mukhalafah itu tidak bisa diterima kalau bertolak belakang dengan ayat lain yang qat'i. Ayat lain yang qat'i yaitu larangan untuk menukar atau menjual ayat Allah berapapun nilainya. Nggak ada harga yang pantas untuk ayat Allah. Tidak bisa diukur dengan nilai apapun di dunia. Maka mau murah mau mahal, kecil atau banyak, ya, itu tidak bisa dijual. Jadi nggak bisa difahami isyaru bi ayatillahi samanan qalila berarti kalau mahal boleh kita jual. Maksud ayat ini adalah mereka adalah orang-orang yang rela tidak menjaga perjanjiannya dengan kaum muslim, rela tidak memelihara hubungan kekerabatannya dengan kerabat-kerabat mereka yang muslim, walaupun secara nasab ada hubungannya, cuma dibedakan karena agama atau keyakinan saja. Tetapi karena urusan dunia mereka rela langgar. Dunia ini bisa karena kolaborasi dengan para pembesar Quraisy. Gengsi kalau tidak ikut arus utama atau mayoritas. Bisa juga gengsi itu karena jabatan. Bisa juga karena harta. Kenapa susahnya orang-orang seperti Abu Jahal yang sudah tahu bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Benar bahwa Nabi kita itu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena kesombongannya, maka tidak mau tunduk, tidak mau taat. Jadi karena gengsi. Jadi bagaimana mungkin tokoh
yang sudah jadi tokoh sebelum Islam datang, sebelum Muhammad jadi nabi, sudah tokoh, tiba-tiba ada anak muda jadi nabi, dan mereka harus tunduk, taat kepada anak muda ini. Ini kan gengsi. Padahal kalau melihat benar salah, sikap yang mereka ambil itu adalah salah. Kepercayaan yang mereka yakini itu adalah salah. Tradisi yang mereka agung-agungkan itu juga salah. Seharusnya tanda mulianya seseorang itu adalah mengikuti kebenaran. Walaupun yang diikuti itu berasal dari anak-anak yang usianya lebih muda atau lebih junior. Jadi tidak akan menjatuhkan atau menghinakan mereka. Justru mereka semakin terhina manakala Allah Subhanahu wa taala mengungkit atau mengungkap tabiat dan sifat mereka yang sesungguhnya di sini. Di dalam ayat ini tafsirnya dari kalimat isyaru bi ayatillahi samanan qalila adalah istabdilu bil qur'ani aradan yasiran min mata'id dunya al khasis. Yaitu mereka menukar Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an dengan kenikmatan dunia yang hina, yang enggak ada harganya, al khasis. Meskipun ayat ini diturunkan terkait dengan orang-orang musyrik atau orang kafir pada masa Rasulullah SAW, tetapi maknanya bersifat umum. Ini tabiatnya adalah tabiat yang umum ada pada orang musyrik atau orang kafir kapanpun. Termasuk tabiat orang-orang munafik, karena munafik adalah juga hakikatnya kafir. Karena semua sifat-sifat tadi itu ada juga pada orang-orang munafik. Jadi sifat-sifat tidak terikat dengan perjanjian atau sering melanggar perjanjian, tidak menjaga hubungan kekerabatan, termasuk juga fasoddu an sabilihi. Itu sifat atau tabiat orang-orang munafik. Kita sudah menyinggung dulu pada ayat yang ada di dalam surat An-Nisa. Jadi sifat-sifat orang-orang munafik. Sementara kalimat fasoddu an sabilihi di sini ditafsirkan mana'un nas an ittiba'i dinil Islam, mencegah manusia dari terikat mengikuti dinul Islam. Jadi enggak ridho melihat orang Islam membawa Quran. Enggak ridho orang Islam belajar bahasa Arab. Enggak ridho orang Islam itu bajunya lebih islami, yang perempuan mengenakan jilbab itu enggak ridho. Lalu melekatkan simbol-simbol Islam itu dengan sifat kebencian yang mereka ungkapkan dalam bentuk kalimat. Entah itu disangkutkan dengan bangsa lain, dengan saudara kita di tempat lain, entah itu disangkutkan dengan zaman jahiliyah atau zaman dulu, yang menunjukkan primitif atau bodohnya orang-orang dulu. Begitu juga disangkutkan dengan sifat-sifat yang tidak toleran, sifat-sifat yang tidak menghargai HAM. Itu kan sama persis tabiat mereka dengan tabiat orang-orang musyrik zaman dulu atau tabiat orang-orang munafik. Jadi fasaddu an sabilihi di sini berusaha mencegah manusia untuk terikat dan mengikuti dinul Islam. Dan permusuhan mereka itu sifatnya abadi. Jadi orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu jangan pernah ada di dalam benak kita bahwa mereka itu akan longgar dan juga mentolerir terhadap sikap-sikap kita. Justru mereka makin sengit perlawanan dan juga kebenciannya terhadap kita. Apalagi ketika muncul kebangkitan di kalangan kaum muslim, muncul kemenangan di kalangan kaum muslim, itu mereka sangat tidak suka. Jadi semua simbol yang terkait dengan agama kita dihinakan. Jadi tidak usah heran lah apabila ke depan kita akan berhadapan dengan orang-orang munafik yang permusuhannya justru lebih kuat dibandingkan orang-orang kafir. Kemudian innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya sangat buruk apa yang telah mereka lakukan itu. Di sini ditafsirkan bi'sa hadzal amalul qabihu alladhi amuluhu, yaitu mereka telah menempatkan amalnya itu dalam bentuk amal yang qabih, yang buruk, bukan amal yang bagus.
Jadi Allah menyebut amal buruk ini ketika menyinggung fasoddu an sabilihi dan isyaraw bi ayatillahi samanun qalila. Itu dua bentuk amal yang buruk. Jadi orang dengan mudahnya, dengan kealimannya terhadap agama kita, mau ditukar karena dapat jabatan atau dapat harta, lalu kemudian memelintir penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu agar sesuai dengan pihak yang membayar atau memberikan mereka jabatan. Nah, ini kan sudah salah. Jadi sesungguhnya ayat Allah itu sebagaimana yang maksud Allah terhadap ayat tersebut. Bukan maksud tafsir manusia terhadap ayat tersebut, di mana tafsir manusianya itu terikat dengan jabatan atau kepentingan. Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyinggung pada ayat 10 untuk memperkuat apa yang ada di dalam ayat ke-8. Yaitu la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka tidak menjaga hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin, juga tidak berupa perjanjian dengan orang-orang mukmin. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itu orang yang melampaui batas. Jadi sudah kebangetan itu. Jadi kalau kita melihat bisa melampaui batas itu kekanak-kanakan, tidak logis lah alasan-alasan. Dan itu kita bisa lihat tabiat-tabiat itu pada masa sekarang. Jadi bagaimana orang tidak suka dengan keislaman orang lain, walaupun mereka saudara kita, karena sifat munafik itu, lalu berusaha menyingkirkan ya kita dari berbagai posisi yang strategis, dari kesempatan-kesempatan yang bisa membuat kita orang-orang mukmin itu hidup tenang atau nyaman. Itu mereka tidak suka. Mereka suka kalau kita itu sengsara, terhina, tertindas. Jadi kasus-kasus yang menimpa negeri kita menjadi salah satu gambaran yang paling gamblang mengenai penjelasan ini. Adapun di bahasa Rasulullah SAW, maka sungguhnya kita bisa membaca sirah Nabi untuk mengetahui lebih jelas betapa sifat-sifat yang Allah ungkap itu memang realitasnya nyata, jadi jelas. Di sini tidak banyak penafsirannya ya. Ketika menyinggung la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah, sama dengan yang pada ayat 8, la yura'una fi qatli mu'min law qadaru alaihi ahdan wala dhimmah. Jadi mereka tidak mau peduli ya, dengan urusan yang terkait dengan orang-orang Islam atau orang-orang beriman. Bukti yang paling gamblang adalah sahabat-sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam, sebelum berjumpa dengan Nabi, ya, hubungan mereka dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dengan anaknya itu baik. Begitu ada di antara mereka yang memeluk Islam, maka akan nampak. Jadi anak akan mengusir anak akan memutus hubungannya dengan orang tuanya. Ibu ataupun bapaknya akan menahan anaknya supaya murtad dan tidak boleh keluar dari rumahnya. Itu seperti yang dialami Mus'ab bin Umair, atau seperti Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum ibunya memeluk Islam. Jadi ibunya bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum sampai Sa'ad itu murtad, kembali kepada agama nenek moyang. Tapi kan Sa'ad bin Abi Waqqas malah menyatakan, seandainya ibu memiliki nyawa 1000 lalu lepas satu persatu di hadapanku, itu tidak akan membuat aku kembali kepada agama nenek moyang. Ibunya udah kalah kalau udah begitu. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana mereka memutus hubungan, lalu menyandera atau menawan anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka, atau memisahkan suami dan istri hanya karena gara-gara salah seorang di antara mereka memeluk Islam. Padahal hubungan baik di antara mereka mestinya tetap terjaga. Toh belum ada perintah peperangan antara Islam dan kafir pada waktu itu. Toh juga belum ada hukum tentang menikahi orang kafir atau orang musyrik pada waktu itu. Jadi masih dibolehkan.
suaminya masih musyrik, istrinya masih musyrik, itu masih dibolehkan. Karena hukum-hukum tentang itu datang belakangan nanti. Jadi hukum asalnya masih terjaga hubungan itu mestinya. Tapi justru mereka sendiri yang mengawali pemutusan hubungan itu, bukan kaum muslim. Jadi yang paling berat itu manakala diketahui ada budak atau hamba sahaya memeluk Islam, ya sudah habislah. Jadi majikan ataupun tuannya itu akan menyiksanya habis-habisan. Jadi bahkan bisa membunuhnya. Itu yang dialami oleh keluarga Ammar bin Yasir. Jadi sampai-sampai Abu Bakar Siddiq begitu melerai penganiayaan yang dialami oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Abu Dzar Al-Ghifari itu kan memeluk Islam karena mendengar ada Nabi, ya, di kota Mekah. Jadi datang ke kota Mekah. Walhasil berjumpa dengan Nabi, memeluk Islam dan akan kembali kepada kabilahnya, tapi ingin memproklamirkan dulu keislamannya di depan Ka'bah. Jadi ya udah dipukuli kan gitu, sampai pingsan. Kalau tidak dicegah oleh Abu Bakar Siddiq, maka dia bisa mati. Abu Bakar Siddiq hanya mengatakan kepada orang-orang Mekah itu, apakah kalian akan membunuh orang yang mengatakan atau mengesahkan atau mengatakan Allah itu esa? Gara-gara ucapan bahwa Allah itu esa, kalian akan bunuh. Padahal itu cuma kalam aja, cuma ucapan. Jadi ini menggambarkan bagaimana kebencian dan ketidaksukaan mereka terhadap sebuah kalimat la ilaha illallah itu. Jadi lihat gambarnya aja nggak suka di bendera itu. Ucapannya juga kalau terdengar nggak suka. Apalagi ketika dipraktekkan dalam kehidupan. Jadi la ilaha illallah. Mereka menganggap manusia itu tidak boleh dihormati. Karena ini orang yang tidak mentaati hukum buatan manusia. Memang benar tapi bukan begitu maksudnya. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita temukan pada masa sekarang. Lalu ayat berikutnya pada ayat 11 Allah menyatakan fa in tabu aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Fa in tabu, dan jika mereka orang-orang kafir, orang musyrik itu bertaubat, wa aqamus salata wa atuz zakata, dan mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara dengan kamu seagama. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, dan kami akan jelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang mau mengerti. Jadi yang ya'lamun, yang mau tahu. Kalimat fa in tabu artinya mereka bertobat dari kemusyrikan, dari kekufuran, yakni memeluk Islam. Sahabat Anas bin Malik menafsirkan sebagaimana ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwa kalimat fa'in tabu berarti mereka harus mencampakkan berhala-berhala mereka. Lalu kemudian mengesahkan Allah. Lalu menunaikan sholat dan zakat. Mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Maka barulah diterima. Tetapi selama mereka tidak mau mencampakkan berhala, walaupun mereka menyatakan bertaubat, maka tidak bisa diterima. Atau mereka bertaubat, mencampakkan berhala, tapi tidak mau mendirikan sholat atau membayar zakat, tidak juga bisa diterima di sini. Jadi di sini ada kalimat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata. Ayat inilah yang juga menjadi alasan Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat, orang-orang yang murtad, dianggap mereka itu murtad. Sehingga diprotes oleh Umar bin Khattab kan gitu. Apakah engkau akan memerangi orang yang menyatakan la ilaha illallah sementara Rasulullah kita bersabda umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah? Apakah kita akan memerangi orang yang menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sementara Nabi berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka mengucapkan hal itu, maka darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga. Itu kata Umar, dalilnya begitu.
Kata Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya demi Allah, aku pasti dan akan memerangi mereka. Karena mereka adalah orang yang memisahkan antara urusan sholat dan zakat. Kemudian membaca ayat ini. Jadi baca ayat ini nih. Fa in tabu aqamu sholata wa atau zakata. Jadi orang yang bertaubat harusnya juga mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Karena kata Abu Bakar Siddiq, sedangkan zakat itu adalah kewajiban atas harta. Dan mereka punya harta. Kewajiban mereka untuk mengeluarkannya. Kalau mereka mengakui La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi walaupun mereka sholat, walaupun mereka syahadat, sementara mereka berpunya dan tidak mau dan tidak meyakini zakat, karena Rasul sudah wafat, maka berarti mereka belum bertaubat di sini. Apa hukumannya? Nanti hukumannya ada pada ayat berikutnya. Tapi sikap Abu Bakar kepada mereka di sini dikatakan fa ikhwanukum fiddin, berarti bukan lagi saudara. Bukan lagi saudara maksudnya ini berarti mereka sudah kafir. Karena saudara kita dengan sama muslim itu karena keislamannya. Di dalam kitab tafsir ini disebutkan maksud dari fa'in tabu dan seterusnya, yakni fa'in tabu anil kufri. Itu jika mereka bertaubat dari kekufuran. Wa aqamus salata, lalu mereka mendirikan salat. Wa atu az-zakata, dan mereka membayar zakat. Fa ikhwanukum fiddin, maksudnya fahum ikhwanukum fiddin, mereka itu adalah saudaramu seagama. Lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Jadi hak yang mereka miliki sama dengan hak yang kita miliki. Kewajiban yang mereka punya juga sama dengan kewajiban yang kita punya. Itu makna kalimat lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Jadi tidak ada bedanya lagi. Ketika mereka bertaubat, mendirikan dan taat kepada Allah dalam hal sholat maupun zakat, maka nggak ada bedanya lagi. Sudah menanggalkan kemusyrikan, sudah menanggalkan kekufurannya. Sama dengan kita. Keyakinannya sama, ketaatannya sama. Tapi manakala mereka tidak bertaubat, disitulah bedanya. Walaupun mereka itu kakak adik, atau orang tua dan anak. Jadi walaupun satu tali darah, ya, dari kakeknya, dari neneknya, tapi berbeda keyakinannya, berbeda ketaatannya kepada Allah, itulah yang membedakan mereka. Jadi iman dan kafirnya. Islam di sini membedakan mereka dari sisi itu. Jadi maka disebut di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka memeluk Islam, bertaubat, ikhwanukum fiddin, maka mereka jadi saudara kita di dalam agama, fiddin, bukan sedarah, tapi fiddin, dalam agama. Saudara di dalam agama artinya, maka hak mereka juga sama dengan hak kita dan kewajibannya sama. Artinya, jika mereka adalah orang yang harus dijaga dan dilindungi, begitu juga kita. Kalau kita harus dijaga kehormatannya, kita harus dijaga hartanya, mereka juga begitu. Kalau ada orang yang melanggarnya, maka kita akan segera menolongnya. Jika kita terzolimi atau tertindas atau dikalahkan oleh musuh, maka saudara yang lain harus menolongnya. Tidak perlu kita minta tolong, karena itu sudah kewajiban atas kita. Hak atas kita, kewajiban mereka kepada kita. Jadi kalau kita misalnya diserbu Indonesia ini, maka saudara kita di Malaysia yang muslim punya kewajiban. Itu kewajiban mereka atas kita, hak kita. Itu maksud dari kalimat lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Jadi kalau ada saudara-saudara kita di negeri lain yang tertindas, diintimidasi oleh penguasa yang kafir, atau negeri mereka diinvasi oleh negara kafir, sementara saudara-saudara yang muslim di tempat lainnya berdiam diri, nah itu tidak mencerminkan kalimat tadi, lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum. Jadi di mana rasa persaudaraannya? Di mana kalimat yang Allah nyatakan fa ikhwanukum fiddin, bahwa mereka itu saudara kamu seagama. Jadi apa bedanya dengan orang kafir yang tidak peduli dengan sesama kafir yang lain? Jika kita bersikap sama, justru yang membedakan kita dengan mereka di sini. Jadi dulu ketika Uni Soviet masuk ke Afghanistan, ada sebagian kaum muslim yang berangkat ke sana kan gitu. Karena memang begitulah tuntunan agamanya. Walaupun
ada hambatan atau halangan karena penguasa menolak warganya untuk berangkat keluar untuk urusan itu. Tapi agama meminta itu. Jadi menurut pandangan agama itu sesuatu yang bukan lagi dibolehkan, malah wajib hukumnya. Sampai Uni Soviet itu keluar dari Afghanistan, baru selesailah kewajiban itu. Tapi selama ada penjajah di negeri saudara kita kaum muslim, maka itu kewajiban atas saudaranya, terutama yang dekat dan yang dekat. Palestina masih dijajah oleh Israel, maka saudara-saudara kita di Mesir lebih wajib daripada kita yang lebih jauh. Saudara kita yang di Saudi lebih wajib karena wilayah mereka berbatasan langsung daripada yang di Sudan. Sudan lebih jauh. Jadi tidak ada batas lagi, batas negara ataupun batas kebangsaan di dalam urusan yang menyangkut kewajiban agama kita. Jadi ini yang membedakan kita dengan umat lain. Itu makna kalimat fa ikhwanukum fiddin. Artinya hak mereka sama dengan kita, kewajiban mereka juga sama dengan kewajiban kita. Kemudian wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Di sini dikatakan tafsirnya wa nubayyinu al-hujaj wal adillah li ahli ilmi wal fahm. Kami menjelaskan hujjah, kami menjelaskan dalil kepada orang yang punya ilmu dan pemahaman. Jadi bagi seorang mukmin yang mengerti terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya, maka ketika Allah menyatakan ini adalah penjelasan dari Allah, kita terima bahwa kita dipersaudarakan, walaupun nggak ada hubungan darah dengan mereka. Yang sono matanya sipit, ya, di sini matanya lebar. Di sini hidungnya pesek, di sana hidungnya mancung. Di sini kulitnya sawo matang, di sana hitam. Itu bukan jadi alasan. Begitu mereka sama-sama bersyahadat, kita bersaudara. Di mana mereka perlu pertolongan, kewajiban kita. Di mana kita memerlukan pertolongan, kewajiban mereka. Itulah persaudaraan di dalam agama. Jadi fa ikhwanukum fid din. Nah, ini dijelaskan oleh Allah. Bagi orang munafik nggak ngerti yang begini ini. Jadi bagaimana bisa orang-orang Islam di negeri kita ini seakan-akan memuliakan orang-orang Arab, misalnya, atau mengistimewakan orang-orang Arab, padahal nggak ada urusannya menurut mereka. Orang Arab bahasanya lain, tradisinya lain, di sini juga beda. Apa urusannya kita dengan Taliban di Afghanistan? Nenek moyangnya berbeda, kecuali sampai ke Nabi Adam. Bahasanya jauh, tidak ada kesamaannya. Corak bajunya aja berbeda. Wajahnya juga secara antropologi juga berbeda. Jadi tidak ada kesamaannya. Tapi di sini Islam mengajarkan, Allah di sini menjelaskan wa nufassilul ayati. Allah jelaskan ayat-ayat itu bagi orang yang faham, bagi orang yang mau memiliki ilmu, yaitu bahwa mereka adalah saudara kita. Allah yang menjelaskan, maka kita terima. Jadi kita tidak ada lagi urusan Arab atau bukan Arab. Begitu mereka memeluk Islam, maka itu saudara kita. Jadi sembelihannya halal, kita bisa bertamu, bisa dihormati oleh dia, atau sebaliknya, kita bisa minta tolong, atau sebaliknya. Bisa saling menikahkan, bisa saling menjadi wali. Jadi banyak perkara di mana Allah mempersaudarakan sesama muslim itu. Yang sebelumnya perkara-perkara itu tidak akan kita dapat apabila mereka berbeda keyakinan dengan kita. Itu makna wa nufassilu al-ayati liqaumi ya'lamun. Kemudian ayat berikutnya. Jadi ini ayat-ayat yang cepat karena jelas. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, ya tafsirnya juga singkat. Jadi nggak panjang lebar terhadap ayat-ayat yang kita singgung ini dari ayat 8, 9, 10, 11. Kemudian ayat yang ke-12. Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr. Innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Wa inna kathu, jika mereka melanggar perjanjian mereka, aymanahum min ba'di ahdihim, padahal sebelumnya mereka sudah terikat dengan perjanjian itu.
wa ta'anu fi dinikum, dan mereka menghina agama kamu. Faqatilu a'immatal kufri, maka perangilah olehmu para pemimpin kufur itu. Innahum la aimana lahum, enggak ada lagi perjanjian dengan mereka. La'allahum yantahun, supaya berhenti. Tindakan mereka itu supaya berhenti, perjanjiannya supaya selesai. Ayat ini di dalam tafsir ayat ahkam Imam Ibnul Arabi dikatakan, jadi hadhil ayah dalilun anna at-ta'inu fid din kufrun. Bahwasanya ayat ini menjadi dalil bahwa orang yang ta'inun fid din, yaitu menghina agama, itu kafir. Walaupun dia muslim, kalau menghina agamanya, itu dia bisa terjerumus dalam kekafiran. Tokoh-tokoh politik kita di negeri kita ini banyak yang menghina agamanya sendiri, agama kita. Ada yang tidak yakin dengan akhirat, dengan nada yang meledek, kelihatanlah dari intonasinya dan mimik wajahnya, itu meledek. Bagaimana bisa dipercaya orangnya belum pernah ke sana? Kalau udah pernah ke sana bisa cerita sama kita kan gitu. Itu kan meledek sambil wajahnya, mimik mukanya itu seperti orang yang menghina. Atau orang-orang yang menghina tentang kewaspadaan terhadap orang-orang yang handsome. Jadi anak-anak muda yang handsome, yang sering ke masjid, suka bawa Quran, rapi bawaannya. Jadi bukan tidak rapi bawaannya. Dan belajar bahasa Arab dengan semangat. Bukannya bahasa Inggris, bukannya bahasa Jerman atau bahasa Cina, bahasa Arab. Begitu juga berjenggot. Jadi kumisnya malah dihabisin, jenggotnya yang dilebatkan. Dan lain-lain dengan nada menghina dan mimik wajah yang menghina. Kalau kita merujuk pada perkataan ulama di dalam tafsir ayat ahkam, justru itu menjadi penghinaan bagi kita, menunjukkan kekufurannya. Tapi kita tidak serta-merta begitu sajalah bersikap. Karena kita mengikuti hukum kepastian kufurnya seseorang itu setelah kita berjumpa dengannya dan dijelaskan kepadanya. Kalau dia tetap tidak mau berubah, nah baru bisa. Karena mungkin dari kejahilannya, dari kebodohannya dia mengatakan begitu. Karena belum ngerti, nggak ada orang yang mau berani menyampaikan bahwa itu salah. Tidak ada orang yang mengajari dia Quran, bahwa dalam Quran ada tentang akhirat, hari akhir. Ya, secara detail digambarkan bagaimana kehidupannya. Mungkin dia nggak bisa baca Quran, ya ajarkan. Mungkin dia nggak paham karena tidak ada orang yang beri paham. Nggak ada yang berani memberitahu. Jadi mungkin itu, makanya itu sikap hati-hati kita. Bukan berarti, wah ini dalilnya kufur dia. Nggak bisa. Jadi harus dipertemukan dulu dengan kita. Apakah memang benar Anda mengatakan begitu dari hati, dari keyakinan? Apakah Anda tahu itu salah? Ini loh salahnya di sini. Hati-hati loh dengan ucapan ini. Nah kalau dia tetap begitu, udah baru. Jadi ini jangan juga mudah kita mengkafirkan orang lain. Karena berat konsekuensinya. Jadi kalau salah-salah itu menunjukkan kepada diri kita sendiri. Tapi dari ulama dalam kitab tafsir ayat ahkam menyatakan begitu, kalimatnya jelas. Jadi hadhil ayah dalilun anna ta'inu fid dini kufrun. Ya. Ayat ini menjadi dalil bahwa orang yang menghinakan agama kita, agama Islam, itu kafir. Dan kafir berarti kalau dia murtad, dia sebelumnya muslim, murtad, itu bisa dibunuh. Kalau dia tidak bertaubat. Jadi konsekuensinya berat. Pada saat Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan di dalam perang Badar, dan orang-orang yang ditawan berjumlah 70 orang itu kan tawanan kaum kafir itu dibebaskan oleh Rasulullah SAW dengan tebusan sebagian besarnya. Tetapi ada 2 orang yang tidak diterima tebusannya dan tidak akan dibebaskan.
justru diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh. Siapa? Ada 2 orang. Yang pertama kan kita sudah singgung ya beberapa waktu lalu, namanya Nadhr bin Haris waktu surat Al-Anfal. Nadhr bin Haris. Yang kedua Uqbah bin Abu Mu'ayt atau Uqbah bin Mu'ayt. Nadhr bin Haris ini kesalahannya adalah karena dia selalu mendatangi majelis di mana Rasul dulu waktu di Mekah berdakwah di suatu majelis, selesai maka Nadhr bin Haris datang ke majelis itu untuk mendilet apa yang Rasul sampaikan kepada manusia, dinetralisir sama dia. Jadi dibuat fitnah baru supaya tidak percaya dan tidak yakin kepada Muhammad. Di mana Rasul ada di situ, selesai Nadhr bin Haris datang dan juga menyampaikan kebenciannya kepada Rasul dan kepada Islam dalam bentuk syair-syairnya. Dan ini orangnya pintar, jadi pintar berpidato. Sementara Uqbah bin Abi Mu'ayt atau Uqbah bin Mu'ayt, karena dialah orang yang telah mencekik Rasul waktu di Mekah ketika Rasul sholat di depan Ka'bah. Dialah orang yang menaburkan kotoran unta, bagian perutnya kalau disembelih kan bagian perutnya nggak dipakai di sana, banyak kotorannya, dibuang, bahkan ditaburkan sebagiannya di atas badan Rasulullah SAW ketika Rasul sholat. Itu kan Uqbah bin Mu'ayt kelakuannya. Jadi mencekik Nabi. Kalau tidak dilerai oleh tokoh kafir Quraisy lain, Nabi bisa pingsan atau meninggal. Maka dosa terhadap 2 orang ini tidak bisa diampuni. Karena sudah menghina Nabi, mencederai Nabi, begitu juga mencederai agama. Maka hukumannya walaupun mereka bertaubat tetap dibunuh. Itu para fuqaha mengambil dalilnya dari situ. Jadi orang yang menghina Nabi, walaupun mereka bertaubat, tetap hukumannya dibunuh. Urusan nanti Allah terima atau tidak itu urusan Allah. Tapi fikihnya di dunia, dia tetap harus dibunuh. Dari mana kalimatnya? Ya ini, faqatilu a'immatal kufri. Itu perintah maksudnya. Bukan kalimat berita, itu kalimat perintah. Maka qatilu a'immatal kufri, bunuhlah tokoh-tokoh kafir itu. Kenapa tokoh-tokoh kafir itu dibunuh? Yaitu tadi wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fid dinikum. Jadi mereka telah melanggar perjanjian dan mereka telah menghina agama kamu. Jadi menghina agama itu berat di dalam hukum Islam. Sebagian fuqaha memang berdebat atau berikhtilaf tentang ayat ini, apakah 2 perkara ini syaratnya harus dipenuhi, dua-duanya atau salah satunya. Maksudnya bahwa orang itu harus dibunuh jika yang pertama nakasu aimanahum, melanggar perjanjian, lalu yang kedua ta'anu fi dinikum, menghina agama. Ini menjadi perdebatan dan ikhtilaf di kalangan ulama. Ada sebagian di antara mereka mengatakan salah satu saja sudah cukup, terutama dalam kalimat wa ta'anu fi dinikum. Jadi mereka menghina agama, itu sudah cukup. Itu hukumnya diperangi atau dibunuh atas orang itu. Walaupun dia bertobat. Itu maknanya. Ada juga yang mensyaratkan 2. Tapi memang biasanya tabiat orang yang melanggar perjanjian dengan kaum muslim itu ya juga tidak suka dengan agama kita. Jadi rata-rata ya juga menghina agama kita. Disebabkan hukum terhadap ayat ini tidak dijalankan, maka kita lihat di TikTok, di Facebook, Twitter, YouTube itu gampang orang menghina agama kita, baik berasal dari kaum muslim yang munafik maupun orang-orang kafir. Dibiarin aja gitu kan. Jadi melalui mulut-mulut mereka, jelas penghinaannya. Belum lagi kalau komentar. Kan ada di handphone itu babe itu yang berita. Biasanya kalau ada berita, klik bagian bawahnya itu kan ada kolom komen itu. Itu kan bahasanya bahasa sadis semua itu. Dibiarkan. Padahal kalau ditegakkan hukum itu orang kapok nanti. Jadi karena banyak penghinaan terhadap agama kita ini, terhadap nabi kita, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus kita muliakan, itu mereka seenaknya aja hina dan tidak ada tindakan dari kita. Bagaimana mungkin mereka menghormati kita? Karena sesuatu yang kita hormati saja mereka hina.
Al-Quran dihina. Gampanglah menghina kita kan itu. Qurannya kita jadi hina. Nabi kita jadi hina. Ajaran kita dihina kan. Kalau tidak ada tindakan, ya begitulah jadi tabiatnya orang-orang kafir atau orang munafik itu. Sebagaimana yang digambarkan pada ayat sebelumnya. Jika mereka dalam kondisi dominan atas kita, mereka langgar. Mereka tidak mau menghubungi kerabat. Walaupun sebangsa katanya, sebangsa dan setanah air, udah nggak peduli. Jadi ini maksud dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-12 khususnya. Di dalam tafsir As-Sabuni kalimat wa ta'anu fi dinikum artinya abu al-islam bil qadahi wa dzam. Jadi mereka mengekspos Islam dengan bil qadah wa dzam. Jadi dengan keburukan melalui penghinaan dan pelecehan. Jadi dihina. Tidak peduli mereka muslim atau bukan muslim. Kalau bukan muslim wajar karena mereka kafir. Tapi dendamnya itu yang harus dihukum. Karena ada juga orang yang kafir yang tidak bermusuhan dengan kita. Ada. Walaupun mereka kafir. Tapi juga ada muslim yang justru permusuhannya dengan Islam lebih dahsyat dibandingkan orang kafir. Ini orang-orang munafik itu. Maka faqatilu a'immatal kufr di sini adalah qatilu ru'asa'a wa sanadid al-kufr. Jadi perangilah atau bunuhlah para pembesar dan juga tokoh-tokoh kafir itu. Karena dari ucapan mereka itulah biasanya para pengikutnya ngikut semuanya. Innahum la aimana lahum. Sungguhnya mereka itu nggak bisa diambil perjanjiannya. Udah jangan dianggap gitu ada perjanjian dengan mereka. Kalau jelas-jelas mereka menghina agama. Para fuqaha juga membahas bagaimana kalau orang kafir zimmi melanggar perjanjian atau juga menghina agama kita. Maka mereka menganggap semua ucapan, jangankan kafir zimmi, orang kafir saja, negara kafir yang melakukan perjanjian dengan daulah Islam, maka diputus, bukan cuma diputus, harus diperangi. Diputus dan diperangi. Diputus sebagai konsekuensi karena mereka melanggar perjanjiannya sendiri, diperangi karena Allah di sini memerintahkan. Bukan cuma diputuskan atau tidak dianggap perjanjiannya, tapi perintahkan faqatilu. Dari mana diputusnya? Itu Allah nyatakan dalam kalimat innahum la aimana lahum. Itu artinya jangan dianggap lagi ada perjanjian sama mereka. Itu artinya bahasa kitanya begitu. Innahum la aimana lahum. Jadi jangan dianggaplah ada perjanjian sama mereka. Anggap aja udah nggak ada. Itu diputusnya. Lalu yang kedua diperanginya yaitu tadi faqatilu a'immatal kufr. Jadi ada dua tindakan yang harus dilakukan oleh kita. Tidak lagi melakukan perjanjian. Dan yang kedua adalah membunuh atau memerangi mereka. Itu kalau sudah menyangkut nakathu aimanahum dan ta'anu fi dinikum. Jadi berat konsekuensinya memang orang-orang yang berkait sama Islam ini. Tapi kalau mereka pegang teguh, kita akan hormati juga. Manakala mereka melanggar, ada hukumannya. Terlebih kalau ada ta'inu fi dinikum, ini nggak akan ada ampunan lagi. Faqatilu a'immatal kufr. Karena itu berarti akan segera diperangi atau dibunuh. Jadi memang ini dalilnya termasuk keras dan menjadi pembahasan para fuqaha menyangkut masalah pelanggaran yang dilakukan oleh ahlu dhimmah, pelanggaran yang dilakukan oleh darul kufur, dan pelanggaran yang dilakukan oleh muslim. Mereka tidak punya perjanjian dengan muslim karena sesama muslim apa perjanjiannya kan gitu. Kalau dengan ahlu dhimmah kan ada perjanjian keamanan. Dengan darul kufur ada perjanjian bersahabat baik atau bertetangga baik atau gencatan senjata. Kalau sama muslim kan nggak perlu. Karena sama-sama muslim bersaudara, kita saling menjaga dan melindungi. Tapi manakala ada kalimat ta'anu fi dinikum, itu bisa juga berasal dari orang yang mengaku muslim. Nah, ta'anu fi dinikum inilah yang bahaya itu. Dulu orang-orang munafik di Madinah tidak mau menghina Nabi itu dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat vulgar, dengan mengutip nama Nabi. Cukup dengan bahasa isyarat.
yang diabadikan juga dalam Quran. Sesungguhnya orang yang hina, ya, sesungguhnya orang yang mulia nanti akan juga menghinakan orang yang hina. Maksudnya hina di situ itu konteksnya kepada Nabi, orang yang mulia konteksnya kepada mereka yang munafik. Jadi hanya sifatnya aja diekspos. Tapi orang Arab tahu, orang-orang di Madinah tahu konteksnya ini berarti menghina Nabi. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab juga meminta kepada Nabi untuk memancung, untuk bersikap tegas kepada orang-orang munafik. Tapi kan Rasul nggak mau. Abdullah bin Ubay kan dilindungi oleh Nabi. Bagaimana nanti tanggapan orang lain bahwasannya orang-orang yang bersahabat dengan Nabi itu dibunuh? Bagaimana tanggapan orang lain? Jadi Nabi masih mentolerir karena menjaga hubungan dengan dia dan supaya orang-orang seluruh Arab tahu bahwa Nabi ini tidak pernah mencederai sahabatnya, walaupun sahabatnya itu munafik. Itu sikap Nabi kepada Abdullah bin Ubay. Sampai-sampai anaknya Abdullah bin Ubay bin Abdullah, ya. Jadi Abdullah bin Ubay itu yang minta kalau memang ada hukuman mati atas bapaknya, dia yang mengeksekusi, jangan orang lain. Tapi kan Nabi nggak mau. Bahkan Nabi tidak mengekspos siapa saja yang munafik, sifulan-sifulannya. Jadi Nabi tidak pernah mengekspos. Hanya satu orang sahabat Nabi yang mengetahui siapa yang munafik, siapa yang bukan di kota Madinah itu. Dialah Hudzaifah bin Yaman. Dan Hudzaifah bin Yaman menjaga, tidak pernah mengekspos siapa yang munafik. Karena khawatir ini akan jadi fitnah. Ini etika para sahabat dulu, terutama Hudzaifah bin Yaman yang digelari dengan si penjaga rahasia Nabi, sekretaris Nabi. Hudzaifah bin Yaman ini. Tidak ada sahabat lain yang mengetahui kecuali dia. Jadi karena Nabi memberitahu kepadanya dan tidak boleh disiarkan. Jadi sampai sekarang ya kita nggak tahu yang munafik itu siapa aja nama-namanya kecuali Abdullah bin Ubay. Jadi tokohnya saja. Ya, karena kalau tahu bisa ada pembantaian itu di kalangan kaum muslim nanti. Kemudian kalimat la'allahum yantahun. Di sini dikatakan yakufu anil ijram, supaya sudah kufu, jadi sudah selesailah. Sudah selesai atas tindakan kriminal yang mereka buat. Wa yantahu anil ta'ni fil Islam, dan juga sudah beres urusannya di mana mereka menghina Islam. Yaitu apa? Dengan cara dibunuh, selesai. Orangnya dibunuh. Selesai, udah nggak ada lagi yang menghina Islam. Tapi kalau orang yang di penjara masih bisa. Orang di penjara masih bisa voicemail atau bisa video call kok di negeri kita ini. Yang kemarin penjara kebakaran di Tangerang itu kan malamnya ada yang sempat video call sama orang tuanya. Jadi bagaimana bisa handphone bisa masuk video call sama orang tuanya di luar? Jadi di sini problem solvernya itu sumbernya langsung, yaitu faqatilu a'immatal kufri. Itu yang dimaksud la'allahum yantahun itu. Mengapa Allah di sini menyatakan la'allahum yantahun? Karena sebelumnya diperintahkan mereka dibunuh. Ya udah selesai kalau sudah dibunuh, mau apa lagi? Nggak ada sumbernya. Supaya berhenti gitu maksudnya. Di sini dikatakan wa huwa muta'alliqu biqaulihi qatilu. Ini terkait dengan ucapan qatilu, yaitu kalimat Allah faqatilu a'immatal kufri. Jadi la'allahum yantahun itu kaitannya dengan faqatilu, supaya mereka berhenti. Dengan cara apa mereka berhentinya? Faqatilu, itu mereka dibunuh. Jadi itu. Jadi kalau cuma diperingatkan nggak ada di sini hukumannya terhadap si penghina agama, penghina Nabi itu nggak bisa. Atau bukan diperingatkan, di penjara 10 tahun nggak bisa, nanti keluar begitu lagi. Bahkan di penjara juga bisa dia keluar. Jadi melalui handphone atau apapun. Jadi satu-satunya jalan ya udah memang mulutnya dibekap gitu, selesai udah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi dulu terhadap penghina beliau.
Jadi ini aspek yang mungkin orang tidak akan ekspos lah, karena mengekspos bentuk lain dari sifat Nabi. Padahal ini harus diekspos, ini sifat Nabi tegas di dalam urusan hak dan batin. Karena biasanya yang diekspos itu yang santun, yang baik dengan keluarga, yang ramah dengan tamu kan gitu. Yang akhlaknya kepada binatang, pada tanaman. Padahal ini juga harus diekspos. Karena kita bergaul juga dengan manusia-manusia macam begini. Yang munafik, yang kafir, yang musyrik. Terutama yang pendendam dan dengki dengan agama kita. Maka harus tegas. Ya karena kita dicekoki dengan kesantunan, maka itu yang akhirnya jadi treatment kepada mereka. Ya keliru juga kan itu. Dan ini perintah Allahnya begitu. Ini bukan perintah siapapun, ini perintah Allah. Faqatilu aimatal kufur. Kalau ada orang yang enggan, ya, maka ayat berikutnya yang ke-13, ini justru Allah mempertanyakan. Kalau kita baca ayat yang ke-13, ala tuqatiluna qauman nakasu aimanahum wa hamu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawu in kuntum mu'minin. Jadi Allah di sini mempertanyakan, ala tuqatiluna qauman nakasu aimanahum. Kenapa kamu enggak mau memerangi orang yang melanggar perjanjiannya? Sementara Allah perintahkan sebelumnya. Bahkan dengan turunnya surat At-Taubah ini Allah perintahkan supaya putus hubungannya. Kenapa kamu enggak mau perangi setelah 4 bulan itu mereka biarkan? Sementara mereka tidak memeluk Islam. Jadi Allah di sini mempertanyakan. Bahkan dengan kalimat wahamu bi ikhrajir rasul. Mereka itu kan orang-orang yang sangat bersemangat ketika mengusir Nabi dari Makkah ke Madinah. Yang menyebabkan hijrahnya Nabi. Mengusir dari Makkah. Itu kan mereka bersemangat. Jadi mencari Nabi sampai ke goa-goa. Dicari di sekitar kota tidak ada. Di luar kota Makkah tidak ada juga. Jadi Allah menjaga nabinya. Jadi mereka cari dari sudut ke sudut. Dari gua ke gua. Itu pencarian yang luar biasa. Maka disebut oleh Allah dengan kalimat di sini wahammu. Itu mereka sangat bersemangat. Mereka sangat antusias untuk mencari Nabi dan mengusirnya. Bi ikhrajir rasul, mengeluarkan Nabi. Bukan itu saja, wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka adalah orang yang pertama kali. Jadi wahum, mereka bada'ukum, yang mengawali atas kalian awwala marrah. Di sini tidak disebutkan apa ini urusannya. Maka dalam tafsir kita bisa dapat keterangan. Yang dimaksud bada'ukum awwala marrah adalah merekalah yang pertama kali memerangi kaum muslim. Memerangi kaum mukmin. Di kalangan mufasir ada 2 pendapat. Apakah maksudnya perang Badar? Perang Badar kan mereka yang berangkat dari Mekah ke Madinah. Lalu baru disongsong oleh kaum muslim kan gitu. Untuk mempertahankan diri. Cuma pertahanannya kan bentuknya disongsong keluar dari Madinah. Berjumpa di Badar. Mereka kan yang berangkatkan pasukan pertama kali, bukan kaum muslim. Ya. Ada juga yang menyatakan mereka lah yang melanggar perjanjian Hudaybiyah pertama kali. Yaitu membantu Bani Bakar, sekutu mereka, untuk memerangi Bani Khuza'ah, sekutunya Nabi. Jadi mereka yang mengawali melanggar perjanjian itu. Dari 2 pendapat itu sebagian besar mufasir lebih condong kepada perjanjian Hudaybiyah. Yaitu merekalah yang mengawali melanggar perjanjian Hudaybiyah dan merekalah yang mengawali mulai peperangan lagi dengan kaum muslim, dengan Nabi. Karena itu berarti pelanggaran Hudaybiyah, berarti gencatan senjatanya sudah buyar. Statusnya berperang lagi. Siapa yang mengawali mereka? Itu makna dari kalimat wahum bada'ukum awwala marrah. Merekalah yang pertama kali memerangi kamu. Jadi bukan kaum muslim. Ini sifat muslim itu kalau sudah melakukan perjanjian dengan siapapun, mereka akan taat, itu sifat muslim. Sementara sifat orang-orang kafir, khususnya Yahudi, mereka lah orang pertama yang akan melanggar perjanjian. Dan begitulah sejarah. Sejarah manapun kita akan bisa tengok begitu. Perjanjian Hudaybiyah, mereka, kan gitu. Perjanjian dengan Yahudi dalam piagam Madinah, mereka juga. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, mereka yang melanggar. Makanya diusir. Bani Nadir diusir. Bani Qainuqa diusir. Bani Quraidah dibunuh laki-lakinya.
Karena ini berat, pelanggarannya lebih berat. Jadi semua yang terkait perjanjiannya dengan Nabi rata-rata di Madinah dan perjanjian Hudaybiyah, mereka yang mengawali. Perjanjian kaum muslim dengan orang Kristen di Andalusia pada tahun 897 Hijriah. Pada tahun 897 Hijriah, Masehinya ditambah 622. Jadi abad berapa itu? Abad 16 ya. Abad 16. Itu kan ada perjanjian gencatan senjata antara penguasa Bani Ahmar di Granada, wilayah terakhir Granada itu. Ya. Granada itu kelihatan dari Tangier, dari Maroko, kota pelabuhan, kelihatan. Karena cuma 14 kilo aja tuh selat Gibraltar itu. Kayak Batam Singapura lah, kelihatan. Itu Granada, wilayah Granada. Jadi wilayah perbukitan. Ini kan melakukan perjanjian dengan Ferdinand dan Isabella. Ya. Dari kerajaan Kastilia dan Aragon. Dua kerajaan yang bersatu karena kawin tuh raja dan ratunya. Ya. Butir-butir perjanjiannya sangat jelas sampai kepada kita. Karena sejarah mencatat butir perjanjiannya. Bahwasanya kaum muslim akan diberi kebebasan, tidak akan dibunuh. Masjid-masjidnya akan dibiarkan. Mereka mau pergi ke Maroko silahkan, mau pergi di wilayah Andalus silahkan. Jadi ada butir-butir yang sangat tegas bahwa di situ ada jaminan keamanan atas nyawa kaum muslim, atas masjid-masjidnya, atas juga aktivitasnya, dengan kompensasi bayar. Jadi setahunnya itu kalau tidak salah sekitar 150.000 dinar. Bayarnya. Ini harga yang mahal. 1 dinarnya kan berapa gram, tanya lah itu Pak. 150.000 setahunnya. Jadi itu ditaati. Pada tahun-tahun pertama ditaati. Tapi begitu tahun berikutnya, mulai dilanggar satu persatu, akhirnya diusir sama sekali kaum muslim. Dibuat mahkamah inkuisisi. Yaitu pengadilan yang menghadapkan orang-orang yang berseberangan politik dengan kerajaan Spanyol, berseberangan keyakinan, dihadapkan. Kalau berseberangan keyakinan, mereka harus masuk Kristen. Kalau menolak, bunuh. Mau pilih yang mana? Nggak ada pilihan ketiga. Murtad atau bunuh. Jadi murtad atau mati. Maka kita bisa tengok bahwa kaum muslim di Andalusia itu sampai sekarang jumlahnya nggak sampai 100.000. Di Portugal sama Spanyol itu kalau dijumlahkan nggak ada 100.000 sampai sekarang ini. Paling sedikit di Eropa. Padahal di kota Dallas di Amerika, di kota Dallas lebih dari 100.000 satu kota. Di wilayah Jerman atau Perancis sudah di atas 4 juta masing-masing negara itu jumlah muslimnya. Di Inggris juga begitu. Tapi di Spanyol sama Portugal digabung nggak ada 100.000. Ini akibat adanya mahkamah inkuisisi dulu. Jadi selama ada mahkamah itu ada genosid terhadap kaum muslim. Tidak ada satu orang pun muslim. Sampai mahkamah itu dibubarkan oleh Napoleon. Yang membubarkan mahkamah inkuisisi itu kan Napoleon Bonaparte ketika Perancis berjaya. Semua Eropa disapu bersih masuk ke Spanyol. Maka di situ dia melihat ada praktek yang sangat kejam. Ada tempat-tempat penyiksaan di mahkamah inkuisisi itu. Karena hukuman matinya itu bukan cuma dipenggal, disiksa. Kalau kita lihat jenis penyiksaan dari mulai Iron Maiden, Donkey segala macam, ada macam-macam bentuknya itu yang sadis-sadis itu. Orang matinya pelan-pelan. Itu dari mereka, mahkamah inkuisisi. Jadi itu kan Bonaparte tahun 1807 baru dibubarkan mahkamah inkuisisi itu. Jadi berapa abad itu mahkamah inkuisisi? Bukan cuma untuk menghadapi kaum muslim inkuisisi itu. Menghadapi orang berbeda keyakinan ketika perang agama Protestan dan Katolik. Itu dipakai juga. Jadi Kristen Protestan sama Katolik. Ternyata ketika perang agama, lalu ada perang Eropa juga yang 80 tahun bergabung. Udah campur nggak karuan, kadang-kadang yang Protestan sama-sama Protestan juga disiksa kalau sudah berbeda haluan politik. Sama-sama Katolik juga begitu. Bukan lagi antara Katolik dan Kristen Protestan.
Karena yang Protestan juga ada alirannya kan, ada Calvinian, ada Lutheran kan gitu. Ada apa namanya, Martin Luther, itu disebut Lutheran pengikutnya. Ada Calvinian. Di Inggris lain lagi, yang Anglikan itu. Beda lagi Anglikan. Sama orang Irlandia kan beda. Sama-sama Kristen, tapi beda. Jadi waktu zaman pertengahan ya begitu siksaannya modelnya. Kalau ditangkap, udah dihabisi sudah dengan cara yang pelan-pelan. Jadi sangat sadis dan kejam. Baru dibubarkan itu pada awal abad 19. 1807. Nah, kita di Indonesia ini nggak pernah ngalami yang begitu. Jadi yang barbar itu justru mereka. Itu kan nggak pernah diekspos dalam sejarah Eropa. Kita kan pernah belajar sejarah Eropa waktu SMA. Kan nggak pernah ada ekspos detail mahkamah inkuisisi, bagaimana zaman abad pertengahan, kehidupan di antara mereka, antar agama mereka, antara gereja, penguasa dan rakyatnya. Dan sepintas saja kan kita pelajarinya. Justru yang diekspos adalah revolusi industri, Renaissance kan gitu, pembebasan penjara Bastille, kemerdekaan Prancis. Itu yang diekspos. Kemajuan sains setelah itu yang diekspos. Yang sebelumnya ditutup. Nah ini, jadi la'allahum yantahun, kita kembali bahwa tabiat orang-orang kafir dan orang-orang musyrik pada masa Rasulullah SAW diekspos oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagi orang yang jelas-jelas menghinakan agama diselesaikan dengan tuntas, yaitu faqatilu a'immatal kufur, yaitu dibunuh atau diperangi, selesai. Jadi maksud surat At-Taubah diturunkan itu adalah Allah ingin menyelesaikan, Rasulullah ingin menyelesaikan biang kerok dari kezaliman, kefasikan di dunia adalah kekufuran dan kemusyrikan mereka. Maka harus dibereskan dengan cara apa? Mereka harus diperangi. Cuma dengan cara yang beradab. Bagaimana caranya? Diumumkan oleh Nabi. Perintahkan kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Ali bin Abi Thalib. Diumumkan ketika haji. Karena itu masa di mana orang banyak berkumpul ketika haji. Setelah tahun ini, kalian tidak boleh berhaji kecuali muslim. Tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Siapa yang masuk Islam, dia masuk surga. Dan diberi waktu kepada kalian 4 bulan. Maka 4 bulan ini kalian harus jawab masuk Islam atau tidak. Kalau tidak, kita perangi. Jadi sudah diberi waktu, sudah sangat bijaksana. Mengapa itu dilakukan? Supaya clear wilayah Jazirah Arab itu dari kemusyrikan, kefasikan, kezaliman, dan juga kekafiran. Supaya bersih. Kalau sudah bersih, maka ya seperti kita lah, pikiran tenang, ya. Sudah hidup nyaman istilahnya, nggak ada troublemaker, nggak ada kusut-kusut lagi atau abu-abu lagi, semuanya serba jelas. Itu maksudnya surat At-Taubah itu. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ini belum ya, maaf, yang bagian akhirnya. Atakhshawnahum, apakah kamu takut kepada mereka? Fallahu ahaqqu an takhshawhu, padahal Allah lah yang lebih berhak ditakuti oleh kamu. In kuntum mu'minin, jika kamu orang-orang beriman. Jadi ini Allah mempertanyakan kepada orang yang tidak mau memerangi mereka. Apakah kamu takut? Nggak mau memerangi mereka itu takut. Takut di sana ada mertua kamu yang masih musyrik. Takut di sana ada harta yang disimpan oleh partner kamu yang masih musyrik. Takut bahwasanya di sana ada calon menantu misalnya. Takut atau dikira oleh negara-negara besar nanti tidak melanggar HAM. Apakah itu yang kamu takuti? Maka Allah di sini menjawabnya, fallahu ahaqqu an takhshawhu. Allah yang lebih kamu takuti. Karena Allah itu azabnya lebih keras dari orang yang memberikan azab di dunia. Fayu'adzibu 'adzabahu ahad, kan gitu ayatnya. Fayu'adzibu 'adzabahu ahad. Dialah Allah yang memberi azab itu yang tidak ada satu orang pun di dunia yang azabnya seperti dia. Itu maksudnya. Fayu'adzibu 'adzabahu ahad. Jadi kalau ada orang yang sadis menyiksanya,
Seperti penyiksaan siapa yang Khashoggi itu, ya. Itu kan dibekap, ada yang mengatakan dicincang, setelah dicincang dimasukkan ke larutan kimia, hilang udah, gak ada lagi bekasnya. Larutan kimia lalu disiram ke sungai, udah hilang bekasnya, gak ada tulangnya, gak ada apanya. Jadi dimutilasi dan dimasukkan ke larutan kimia. Itu kan penyiksaan yang sadis. Kadang-kadang disiksa matinya karena organnya dimutilasi satu-satu, tangannya, telinganya, hidungnya, nanti baru bagian vital terakhir, ya, supaya dia merasakan, kan gitu. Itu jenis-jenis penyiksaan yang dahsyat dengan berbagai macam alat-alat penyiksaan. Tapi Allah menyatakan gak ada apa-apanya nanti dibandingkan siksaan Allah. Fayu'adzibuhu ahadahu ahad. Fayu'adzibu adabahu ahad. Jadi tidak ada yang bisa menandingi jenis siksaan Allah Subhanahu wa taala atas azabnya nanti. Maka kalau kita melihat atau mendengar ayat ini tentang siksaan atau murka Allah, seharusnya Allah yang lebih ditakuti. Allah menyuruh kita mentaatinya dengan faqatilu a'immatal kufr, lalu kita tidak melakukannya. Karena alasannya takut dunia internasional mencap kita ini jadi negara barbar. Takut negara lain memutuskan hubungan diplomatik, takut negara lain memboikot ekonominya, takut kita ini jadi negara miskin, takut kita ini dicap pelanggar HAM, takut ini serba takut. Maka Allah di sini menyatakan fallahu ahaqqu an takhshawhu. Allah yang lebih berhak kamu takuti. Jadi nggak usah takut gengsi di hadapan kerajaan Romawi, nggak usah takut gengsi di hadapan kerajaan Persia. Karena Allah yang perintahkan, maka berarti itulah yang benar. Makanya disebut in kuntum mu'minin, jika kamu memang beriman. Jadi konsekuensi logis dari iman adalah tunduk dan taat kepada Allah. Kalau kita ngaku beriman tapi tidak tunduk dan taat kepada Allah, ya, apa gunanya? Kalimat in kuntum mu'minin di sini tafsirkan in kuntum musaddiqina bi'adzabihi wa sawabihi. Jika kamu memang membenarkan adanya azab Allah, adanya ganjaran dari Allah. Katanya kita yakin ada surga neraka. Katanya kita yakin bahwa di neraka ada azab yang tidak bisa dibayangkan bandingannya dengan azab dunia. Katanya ada surga yang tidak bisa dibandingkan kenikmatannya dengan kenikmatan dunia. Kalau kita memang yakin, mengapa kita takut? Jadi kalau kita merasa lebih takut kepada manusia, itu sama saja dengan kita menantang apa yang Allah janjikan kepada kita. Jadi menantang azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan faqadiyatu al-iman as-sahih alla yakhsha al-mu'min illa rabbuh wa la yubali biman siwahu. Jadi perkaranya yang menyangkut kesahihan iman seorang muslim, itu janganlah dia merasa takut kecuali kepada Rabb-nya saja. Maka tidak perlu dipedulikan selainnya, selain Allah itu, nggak usah dipedulikan. Jadi walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, itu kan sering kita baca. Jadi meskipun orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu benci, tidak suka dengan kita, nggak usah dipedulikan. Selama apa yang kita lakukan ini adalah perintah dan ketaatan kepada Allah. Itu yang bisa kita singgung ya, kita bahas. Jadi ayat ke-8 sampai ayat ke-13. Nanti kita lanjutkan lah insya Allah minggu depan. Ayat 14 dan seterusnya. Jadi khusus ayat 8 sampai ayat ke-13 ini memang Allah mengekspos sifat-sifat buruk yang menjadi alasan diputuskannya ikatan perjanjian dengan mereka. Diberi waktu 4 bulan. Diputuskannya dengan kalimat bara'atun minallah. Allah melepaskan, Rasul juga melepaskan, orang mukmin juga melepaskan keterikatannya dengan kekufuran dan kemusyrikan mereka. Itu ayat 1 dari surat At-Taubah. Jadi kita tidak ingin terikat dengan kemusyrikan dan orang-orangnya, kekufuran dengan orang-orangnya. Kita lepaskan semua. Dengan cara apa? Memberi mereka toleransi selama 4 bulan. Silahkan melakukan apa saja.
Tetapi setelah 4 bulan Anda harus masuk Islam, atau kalau menolak perang. Ini ayat khusus terkait tentang kemusyrikan dan kekafiran di Jazirah Arab. Karena di Jazirah Arab tidak boleh ada 2 agama. Di luar Jazirah hukumnya berbeda lagi, ayat yang lain tentang peperangan dan hubungannya. Tapi di Jazirah Arab tidak boleh ada, misalnya tiba-tiba muncul komunitas kafir di Jazirah Arab, lalu minta perjanjian sama kita atau sama penguasa di sana, minta jadi ahlu dhimmah misalnya, nggak bisa. Karena surat At-Taubah ini sudah mendelete semua yang akan terjadi ke depan. Bahwasanya tidak boleh ada 2 agama di Jazirah Arab. Jadi Allah dan Rasulnya sudah membebaskan, maksudnya melepaskan semua bentuk hubungan dan perjanjian dengan orang musyrik ataupun kafir di Jazirah Arab. Adapun di luar Jazirah Arab, maka kita boleh dalam satu kondisi tertentu kita melakukan perjanjian dengan Darul Kufur, silakan. Karena hukumnya ayatnya berbeda lagi. Jadi tidak bisa dihadap-hadapkan ayat dalam surat At-Taubah atau Al-Baro'ah ini dengan ayat yang ada di dalam surat Al-Anfal. Dalam surat Al-Anfal ayat 61 misalnya ada kalimat wa in janahu lisalmi fajnah laha. Jika mereka orang kafir itu condong pada perdamaian, fajnah laha, kalian pun harus condong pada perdamaian. Kan gitu ayatnya. Lalu dihadapkan dengan ini surat Al-Baro'ah, surat Taubah, kelihatan bertentangan. Ini sadis sekali surat At-Taubah ini. Sementara ayat lain dalam surat Al-Anfal walaupun namanya surat Al-Anfal, tapi masih ada perdamaian. Kalau mereka condong perdamaian, kita condong juga. Mengapa kalau ini nggak condong pada perdamaian, malah diberi waktu 4 bulan? Setelah 4 bulan udah sikat kan gitu. Ini berarti konteksnya yang berbeda. Jadi ayat yang ada dalam surat At-Taubah ini kebanyakan memang ditujukan untuk kaum musyrik dan kafir yang ada di Jazirah Arab. Sejak masa Nabi sampai sekarang, sampai ke depan. Sementara ayat yang lainnya di luar wilayah Jazirah Arab. Jadi boleh saja kita di luar Jazirah Arab, Darul Islam mengadakan perjanjian dengan Darul Kufur. Kalau ada maslahat di dalamnya. Kalau nggak ada maslahat ngapain? Ya kalau nggak ada maslahat kan ngapain perjanjian? Saya pernah singgung misalnya, apa urusannya kita membuka kedutaan besar misalnya di Monaco? Apa urusannya Monaco sama kita? Atau kita buka kedutaan di wilayah Nauru. Nauru itu nama negara di Kepulauan Pasifik, di Samudra Pasifik. Nauru. Apa urusannya sama Nauru? Belum tentu juga ada orang kita di sana. Palingnya ada dubesnya aja sama keluarganya, sama pegawainya. Kita mau belajar apa ke sana kan gitu. Kita impor barang apa dari sana? Di sana penghasil fosfat. Di sini juga banyak kalau fosfat sih. Batu-batu kapur pegunungan untuk semen itu banyak di sini, nggak perlu dari Samudra Pasifik. Jadi nggak ada maslahatnya. Karena itu perjanjian itu harus dilihat maslahatnya. Maslahat untuk dakwah, maslahat untuk eksistensi kaum muslim, untuk agama kita juga. Dan yang menentukan itu kan khalifah, penguasa, kepala negara. Kalau ada maslahatnya silahkan buka. Kalau tidak ada maslahatnya nggak perlu. Jadi itu bukan berarti semua Darul Kufur harus dihabisi, enggak. Karena ada Darul Kufur yang hukman, ada yang fi'lan kan gitu. Yang hukman ini tidak perlu langsung. Kita belum dakwahi kok, kita belum maksimal. Kita mungkin harus membuat propaganda ataupun iklan di seluruh dunia yang menggambarkan hebatnya Islam diterapkan di Darul Islam. Dan mungkin dengan cara itu mereka akan bergabung dengan wilayah Islam kan gitu. Paling nggak penduduknya rame-rame datang ke sini jadi muslim atau jadi ahlu dhimmah di negeri kita kan boleh, silakan aja. Ada yang ingin belajar Islam karena cermin kemajuan. Sama seperti dulu kaum muslim di Andalus. Dari Inggris datang ke Andalus kalau orang pengen maju itu. Dari Perancis, dari Jerman, dari Austria. Datang ke wilayah Andalus. Di Cordova, ibu kotanya. Cordova kan di tengah-tengah. Bukan datang ke Barcelona, bukan. Barcelona itu kota dekat perbatasan Perancis. Yang daerah Aragon dan Kastilia itu.
Jadi saya kira itu ya yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan atau yang mau kita diskusikan lebih lanjut silahkan. Ayat 8 sampai 13. Kalau tidak ada kita sudahi, mudah-mudahan kita bisa paham lah ayat-ayat ini. Dan kita bisa sampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain manakala ada konteks perbuatan ataupun amal yang berhubungan dengan ayat-ayat ini. Karena itu pentingnya kita men-share, nggak perlu di-subscribe, di-share aja. Ya kita sudah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.